jalan ini dan perusahaan nih, dan perusahaan menghubungkan antara desa Pusaka dengan desa Sejudul. Tapi dia beda kabupaten. Saat di seberang sana Kabupaten Aceh Utara, kalau ini udah masuk Aceh Timur nih. Nah, seperti inilah suasana jalannya. Di samping kanan kirinya masih penuh dengan hutan dan juga tanaman-tanaman pokok ya, seperti ada sawit. Tanaman palawija, sawit, pinang, dan tanaman-tanaman lainnya. Tapi masih juga sebagiannya masih hutan. Di sini jalannya seperti ini guys, jadi jalannya masih berbatu dan juga berlubang. Nah, kadang-kadang kalau udah musim hujan, itu sulit untuk dilewati, licin gitu. Jadi inilah tantangan bagi masyarakat ya, antara dua desa tersebut, desa Pusaka dengan desa Sejudul. Dan setelah lewat desa Sejudul ada namanya desa Sahraja. Nah, tapi inilah jalan yang menghubungkan keduanya. Dan tidak ada jalan ini jalan satunya nih. Kalau seandainya ada jalan lain itu mutar dan cukup jauh. Makanya di sini hanya bisa melewati adalah kudaling. Kalau saya terbiasakan tidak dalam radio atau sepeda motor. Kenapa? Karena melewati jembatan yang SGT yang biasanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke rumah mama mertua dan juga bapak mertua, orang tua daripada istri saya. Katanya kami mau sholat id di sana. Mudik di sini. Nah, kami itu sedang mudik, tapi tidak ada dan cekalan dua kabupaten karena tidak ada pos ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rencananya mau mudik ke tempat mama mertua. Nah, insya Allah sekitar 2 jam kami sampai. Jadi kami udah di aja, nggak ada apa-apa. Oke, ikuti terus ya perjalanan kami. Ini dalam perjalanan ke rumah mertua. Seperti ini kondisinya. Inilah jalan yang hendak kita lewati. Jadi untuk ke Sahraja atau Seragala kita harus menyeberangi menggunakan GT. Nah, ini namanya Sungai Jambuai ya. Jadi inilah lintasan yang sangat cukup rumit. Kalau udah musim hujan ini licin nih. Jadi nggak berani kita turun ke bawah bagi terjal ya. Nah, tapi mudah-mudahan. Nah, itu GT-nya. Jadi nanti kita naik itu dia. Kalau di sini istilahnya GT ya. Pakai GT tapi bukan pakai kawat tapi pakai mesin, pakai bot. Nah, seperti inilah kehidupan di desa Pusaka ya. Alat kerja belakang itu harus menggunakan GT ini. Sudah di atas GT nih. Kita mau nyebrang ke sana nih. Nah, seperti inilah. Kalau sini namanya sebutnya GT. Nah, jadi kita mau nyebrang ke sana. Ini suasana dari seberang nih jalan ini dan perusahaan nih, dan perusahaan menghubungkan antara desa
Musaka dengan Desa Sejudo. Tapi dia beda kabupaten. Saat di seberang sana Kabupaten Aceh Utara, kalau ini udah masuk Aceh Timur nih. Nah, seperti inilah suasana jalannya. Nah, di samping kanan kirinya masih penuh dengan hutan dan juga tanaman-tanaman pokok ya, seperti ada sawit. Kok tanaman pokok, tanaman palawija, sawit, pinang, dan tanaman-tanaman lainnya. Tapi juga sebagiannya masih hutan. Di sini jalannya seperti ini guys, jadi jalannya masih berbatu dan juga berlubang. Nah, kadang-kadang kalau ada musim hujan itu sulit untuk dilewati, licin gitu. Jadi inilah tantangan bagi masyarakat ya, antara dua desa tersebut, Desa Musaka dengan Desa Sejudo. Dan setelah lewat Desa Sejudo ada namanya Desa Sahraja. Nah, tapi inilah jalan yang tujuan. Dan tidak ada jalan, ini jalan satunya nih. Kalau seandainya ada jalan lain itu mutar dan cukup jauh. Makanya di sini hanya bisa melewati adalah kuda ling. Kalau saya terbiasa dalam radio atau sepeda motor. Kenapa? Karena melewati jembatan yang SGT yang biasanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke rumah mama mertua dan juga bapak mertua, orang tua daripada istri saya. Katanya kami mau sholat id di sana. Mudik di sini. Nah, kami ikut istilah mudik, tapi tidak ada Cikalat dan dua kabupaten karena tidak ada pos ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Itu rumahnya. Ya, rumah daripada mertua kita. Kita sampai kita akan naik ke atas. Inilah kondisinya rumah mertua kita. Kami sudah sampai.